Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai boleh Ketua Muid dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad tuh kemana ya? Izin kakaknya nikah. Ahmad izin. Ya. Burhan kemana? Kenapa Nenden gak masuk? Izin Bapak, izin. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sekarang kita belajar mata pelajaran apa? Matematika. Dalam tujuan pembelajaran telah disebutkan bahwasannya teman-teman, anak-anak di sini setelah belajar tentang amanah dan jujur itu bisa menganalisis, dan membedakan antara amanah dan jujur di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di era digital. Nah, untuk karena ini pagi hari ya, dan saya meragukan kefokusan kalian. Nah, saya akan memberikan sebuah tepuk fokus. Nanti anak-anak mempraktekannya ya. Baik, perhatikan, fokus. Nah, tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus, oke? Oke. Ada yang tahu apa itu amanah dan jujur? Amanah dulu. Amanah Boleh. itu kepercayaan gitu Bapak. Amanah itu kepercayaan. Amanah tuh sifat Nabi. Oh, Amanah itu sifat Nabi ya, betul. Amanah itu kepercayaan, iman berarti. Nah, sekarang apa itu dapat dipercaya? Dapat dipercaya dalam artian menjaga kepercayaan. Misalkan Yohana dititipi nitip es teh. Nah, uangnya 10.000, harga es tehnya 5.000, disebutin 5.000 dan emang harga es tehnya 5.000 dan kembaliannya dibalikin lagi. Oke. Selanjutnya, apa itu jujur? Ada yang tahu jujur? Saya Pak. Oh, boleh. Nah, jadi jujur itu benar ya tadi sifat Rasul dan menyampaikan gitu, bukan menyampaikan, tapi menyatakan apa yang sejatinya terjadi. Gitu. Ketika Hilmi melakukan A, maka Hilmi mengungkapkan A juga. Mana anak simak? Nilai jujur apa yang nanti ada di video dan apa sih hikmah yang ditayangkan atau yang dapat kita ambil dari video yang akan Bapak tayangkan. Ia selalu menakar dagangannya dengan tepat tanpa mengurangi sedikit pun. Suatu hari seorang pelanggan ingin mengujinya. Ia membeli 1 kilogram beras dan diam-diam menimbang pulang di rumahnya. Betapa terkejutnya dia, timbangannya justru lebih, bukan kurang. Keesokan harinya, ia kembali dan bertanya, kenapa timbangannya lebih? Pedagang itu pun tersinggung. Aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kehilangan sedikit keuntungan. Kejujuran tidak hanya mendatangkan berkah, tapi juga kepercayaan. Sebagaimana firman Allah, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanganlah dengan timbangan yang lurus. Surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 182. Oke. Yang ada pada video tersebut menakar sesuai takarannya Pak. menakar sesuai takarannya, tidak mengurangi, bahkan melebihkan. Ya. Nah, kenapa pedagang itu rela atau mau melakukan jujur? Apa kira-kira hikmah yang ingin beliau dapatkan gitu?
mendapatkan kepercayaan. Satu video lagi, boleh diperhatikan ya. Nah, ini video tentang amanah. Nah, teman-teman nanti analisis apa nilai amanah dan apa hikmahnya dalam konteks video ini. Di tengah padang gembala yang sunyi, seorang pemuda menjaga domba-domba majikannya dengan penuh tanggung jawab. Tiba-tiba seorang musafir yang haus memintanya menjual seekor domba untuk mendapatkan air dan makanan. "Jual seekor domba untukku, nak. Aku akan bayar," pinta musafir itu. Pemuda itu menggeleng tegas. "Maaf, ini bukan milikku. Aku hanya seorang penjaga." Musafir itu tertegun. "Majikanmu jauh, dia tak akan tahu." Pemuda itu tersenyum tenang dan berkata, "Tuhanku melihatku." Musafir itu terdiam, kagum pada keimanan dan integritas pemuda itu. Dalam keheningan, ia menyadari kejujuran tidak butuh pengawasan manusia, hanya hati yang takut pada Tuhan. Di tengah padang gembala. Nah, ada dari anak-anak yang bisa menyatakan apa nilai amanah yang ada pada video ini. Apa bentuk amanahnya? Gitu? Ayo, angkatan. Aku Boleh? Gimana? si penjaga domba itu dia tuh kayak gimana ya Bapak? Pokoknya Tuhan tuh ngeliat dia nggak perlu ada CCTV lain. Nah, jadi betul yang dikatakan oleh Yohana. Jadi bentuk amanah pada video ini itu si pengembala tidak mau menjual salah satu domba yang merupakan punya majikannya gitu. Walaupun dibujuk dengan argumentasi-argumentasi yang cukup masuk akal ya oleh si calon pembeli itu. Namun karena si pengembala yakin akan Allah Subhanahu wa taala, maka si pengembala tersebut menolak untuk menjual kambing, salah satu kambing punya pemilik kambing tersebut. Akan Bisa sama-sama amanah Pak. sama-sama amanah, sama-sama jujur. Nah, terus tapi yang lebih kuat antara persamaan video pertama dan video itu adanya nilai keimanan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul sikap amanah dan jujur. Nah, oleh karena itu bagaimana kita supaya menumbuhkan sikap amanah dan jujur? Maka kita harus terlebih dahulu memperbaiki kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membacakan? Nah, Saudara Nadir. Amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala oleh daya maupun diri sendiri. Amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam memikul dan menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya, baik menyambungkan pekerjaan, rahasia maupun janji. Nah, selanjutnya ada yang mau membacakan selain Nadir? Boleh. Saudara Nadir. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Jujur adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi apa sih gitu esensi dan perbedaan antara amanah dan jujur? Ya, amanah di sini disebutkan bahwa saya dalam memikul menjalankan tugas. Nah, sedangkan dalam jujur ada bahasa jujur adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi apa hubungan antara amanah dan jujur? Nah, sebetulnya amanah itu merupakan jujur hanya saja dalam bentuk perbuatan, tetapi jujur lebih identik, lebih cenderung kepada jujur yang bersifat lisan atau mengatakan apa adanya. Dalam konteks amanah dan jujur di lingkungan sekolah kita gitu saat ini, mengapa sih gitu ada budaya titip absen atau bolos, misalkan malah ke kantin dan tidak masuk kelas, tapi kita bilang ke orang tua pagi-pagi, ibu mau minta uang jajan gitu, untuk untuk bekal di sekolah, padahal kita tidak belajar di kelas gitu. Nah, terus
mengapa misalkan ada budaya mencontek saat ujian atau mengcopy paste karya. Nah, terus mengapa kita membuat laporan yang fiktif. Nah, kenapa ini kita beragama Islam tapi menganggap hal-hal ini itu wajar gitu. Padahal ini sudah melanggar batasan-batasan syariat gitu. Dari contoh sikap amanah dan jujur di sini, mana yang termasuk sikap amanah dan jujur di rumah? Menjaga rahasia dan keluarga. Di era digital, tidak menyebarkan. Nah, ini ya. 3 poin di bawah. Kalau di sekolah, tidak mencontek saat ujian dan mengaku ya kalau belum mengerjakan tugas bahwa alasannya itu yang emang benar-benar alasannya. Tata PD kepada anak-anak. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah ini ya tujuan pembelajaran kita dalam KPD, mampu menganalisis di lingkungan sekolah ya, mampu memecahkan masalah tentang amanah dan jujur di lingkungan sekolah. Nah lalu ini berkaitan dengan tujuan yang kedua. Nah teman-teman, anak-anak di sini dituntut untuk mampu memecahkan masalah yang tentang amanah dan jujur di lingkungan sekolah gitu. Nah seperti yang dari tadi pertanyaan esensial yang telah Bapak berikan. Nah sekarang anak-anak diharapkan mampu membuat poster kampanye tentang sifat amanah dan jujur. Nah boleh dilihat di LKPD halaman 3 dan kelompok 3. Nah dituliskan anggota kelompoknya siapa saja. Terus masalah amanah dan jujur di lingkungan sekolah ya. Nah silakan teman-teman diskusikan dengan kelompok. Kira-kira apa sih gitu ya masalah amanah dan jujur yang ada di sekolah. Nah tapi teman-teman silakan berkoordinasi antar kelompok, tidak boleh sama ya, masalahnya tidak boleh sama. Nah karena kita sepakat bentuk sesuai tujuan pembelajaran bahwa bentuk proyeknya adalah poster, maka silakan nanti dilanjutkan ya ke proses KPD yang selanjutnya. Tapi karena sesuai susunan ya, karena siap semua, nah dimulai dari kelompok 1. Silakan. Oke, yang kelompok 1-an, kami di sini mengangkat isu tentang menyontek, Bapak. Nah, teman-teman, kelompok 1 itu mengangkat isu tentang menyontek. Menyontek ini adalah suatu perbuatan yang tidak jujur. Karena mengapa demikian? Karena menyontek itu kita berbohong kepada pengawas ataupun guru yang sedang mengawasi kita, bahwasanya kita tuh mengerjakan soal sesuai kemampuan kita, tetapi itu hanyalah berbohong gitu.
biasanya kita menyontek. Nah, Baik, terima kasih ya Hilmi. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi? Bapak, mau saya kabar Bapak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Hilmi, boleh. gimana caranya biar kita bisa mengenali kalau kita bisa menilai? Nah, pertanyaannya sangat keras. Ya, gimana caranya kita ketika ada bagian lagi tidak takut dimarahin ketika kita jelek? Yang pertama itu kita berani jujur dan emang resiko ketika nilai jelek itu emang kadang dimarahin. Tapi kita menyampaikan hasil belajar kita kepada orang tua dengan baik-baik gitu. Dan nanti juga orang tua akan merespon dengan baik juga tanpa ada yang namanya marah-marah. Paling nanti diberikan motivasi seperti itu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Hilmi. Itu saja mungkin dari Bapak untuk hari ini. Nah, tapi ada tugas untuk teman-teman. Lihat di LKPD halaman 5 bahwasanya di situ ada bagian refleksi ya. Itu tugas individu ya. Yang pertama, tugas individu itu menjawab pertanyaan esensial. Nah, mengapa ada kasus-kasus tidak amanah dan jujur di sekolah? Dan yang selanjutnya ada refleksi. Nah, di situ kalau tidak salah pertanyaannya apa yang anak-anak rasakan setelah melaksanakan proyek? Nah, dan apa sih tantangan terbesar dalam melaksanakan proyek dan apa yang anak-anak pahami setelah menjalani proyek? Nah, baik anak-anak, sekarang setelah presentasi kita ada evaluasi ya tentang amanah dan jujur. Silakan isi kuisis ini ya, silakan di scan dan diisi. Nah, ini kalau mau yang pakai kode. Terakhir pesan Bapak gitu mengenai materi ini ya di depan. Qulil haq walau kana murran wa muluha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Pun itu pahit karena pada hakikatnya itu akan berbuah keberkahan dan manis gitu. Yang hakiki di luar validasi manusia. Dan beribadahlah, jujurlah, amanahlah seperti engkau melihat Allah, seperti engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak yakin bahwa engkau melihat Allah dan tidak bisa melihat Allah, nah karena sesungguhnya kenapa harus jujur? Karena Allah itu sesungguhnya melihat kita. Oke teman-teman, anak-anak, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada masjid. Alhamdulillah.